Halo Sobat Agribisnis, kembali lagi dengan Bincang-Bincang Inspiratif volume 3. Nah, perkenalkan nama saya Timothy Tonga dari Agribisnis Angkatan 2022. Pada video podcast kali ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Insinyur Titi Ekawati, MSc. Pada video kali ini kita akan membawa judul Panen Padi Melimpah, Harga Beras Melonjak, Siapa yang diuntungkan? Teman-teman pernah nggak sih membaca berita tentang kenaikan harga beras padahal sedang terjadi panen raya dan juga stoknya melimpah? Menurut Reuters, harga beras medium naik hingga 15.950 per kilogram. Padahal produksi nasional tumbuh hingga 16% dan stok negara nyaris mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu atau 2024. CNBC Indonesia menambahkan bahwa stok yang dimiliki Bulog sangat tinggi, yaitu 4,2 juta ton beras. Tetapi dengan jumlah yang sangat melimpah tersebut, justru tidak menekan harga yang beredar di pasar. Kemudian, laporan dari Bloomberg Technology menegaskan bahwa harga beras premium dan juga medium masih jauh di atas HET atau harga eceran tertinggi. Maka dari ini, segala upaya pemerintah melalui intervensi harga melalui kebijakan SPHP tidak merata ke konsumen. Nah, fakta-fakta ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah kenaikan harga beras ini justru terjadi saat panen melimpah? Kemudian, apakah petani merasakan keuntungan dari lonjakan harga ini? Nah, daripada kita bingung dan kita salah mengasumsikan dan menganalisis keadaan ini, alangkah baiknya kita mendengar penjelasan langsung dari pakarnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Titi Ekawati, MSc, yang merupakan dosen dari program studi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Mungkin langsung saja ya Prof. Dari Profesor Titi sendiri nih, dari kacamata agribisnis, bagaimana sebenarnya kita memahami fenomena panen raya tetapi harga beras naik? Apakah fenomena ini justru hal yang wajar terjadi di sistem pasar pertanian, atau memang ini itu sesuatu yang aneh dalam keadaan ini, Prof? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam agribis ya. Memang kalau kita cermati ada fenomena yang perlu ditelaah ya. Seperti apa yang disampaikan, sesuatu itu terjadi kok tidak semestinya ya. Gitu ya. Iya, Prof. Stok melimpah tetapi harga beras ya naik gitu ya. Gitu. Nah, yang perlu pencermatan adalah kalau secara teori ya nggak sesuai mestinya, tetapi kita harus melihat kondisi lapangan ya. Apakah pada saat itu harga gabah di tingkat petani yang nanti diserap oleh pelaku pasar itu pada kondisi standar atau enggak? Kalau harga gabahnya naik, lah kita harus waspada. Memang kalau harga gabah naik itu kita berpihak pada petani. Namun di sisi lain yang dikonsumsi masyarakat itu kan bukan gabah, ya toh, tapi kan beras, yang dibeli kan beras. Nah itu kan ada proses ya. Gabah itu kan input untuk beras, ya. Manakala harga gabahnya naik, kemudian nanti masih diproses menjadi beras, nah itu kan butuh biaya, ya kan? Tidak hanya biaya penggilingan, namun proses dari petani ke penggilingan sendiri itu juga ada beberapa tahap. Nah, sekarang gabah yang diserap oleh penggilingan itu apakah gabah kering panen atau gabah kering giling? Nah, itu juga menjadi faktor, gitu ya. Manakala gabah kering panen, berapa kadar airnya? Kan harus dikeringkan dulu. Kalau langsung digiling kan pecah. Nah, itu juga faktor, ya. Sehingga di sini banyak satu faktor ya, satu sistem gitu ya yang bisa menyebabkan itu. Antara yang tadi, salah satu contoh tadi, manakala harga gabahnya naik, kemudian diolah menjadi beras dari petani,
diangkut ke pedagang, pedagang dikumpulkan, diangkut lagi nanti ke penggilingan, itu sudah kos sendiri, ya kan? Nah, manakala gabah yang diangkut itu GKP, gabah kering panen, butuh pengeringan, itu biaya pula, ya. Kemudian nanti proses penggilingan. Nah, sekarang di sisi penggilingan, berapa kapasitas produk mesinnya, sesuai enggak? Nah, itu juga mempengaruhi harga, sehingga seringkali itu yang terjadi. Manakala semua pada kondisi normal, it's okay. Tetapi seringkali kita harus melihat bagaimana kondisi lapangan, gitu ya. Karena antara teori dengan lapangan itu sering terjadi ketidaksinkronan. Contohnya itu tadi, gitu ya. Nah, itu menjadi faktor. Belum lagi manakala di penggilingan itu tidak langsung terserap di pasar, berarti stok pasar juga terpengaruh, ya. Itu bisa juga menyebabkan harga naik. Nah, itu beberapa komponen yang perlu dicermati dari proses banyaknya stok. Sekarang stok gabah, oke, stok beras pun juga bisa terkendala karena sistem logistik. Bagaimana penyalurannya, tepat waktu enggak, gitu ya. Sehingga tadi disampaikan ada SPHP, ya, stabilitas pasokan dan harga pangan. Tujuannya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kenaikan harga. Nah, itu kan intervensi dari pemerintah, gitu ya. Gitu ya, Mas Timothy. Nah, mungkin udah mulai tergambarkan nih teman-teman bahwa harga beras naik itu nggak tiba-tiba, pasti ada faktor-faktornya mulai dari gabah itu sendiri. Nah, kemudian Prof, dari berita yang beredar, kan disebutkan bahwa Bulog itu stoknya tinggi, yaitu lebih dari 4 juta ton. Nah, tapi kan harganya tetap naik nih Prof. Nah, boleh nggak sih Prof dijelaskan lagi tentang yang tadi sempat Prof sebutkan dari masalah distribusinya juga Prof? Ya, memang itu fenomena yang terjadi ya. Beberapa waktu yang lalu stok di Bulog tinggi, namun harga tetap tinggi. Nah, mengapa? Itu ya, kita perlu mengurai pula itu. Ya, apakah terjadi keterlambatan distribusi? Nah, itu kan juga menjadi penting. Apakah kaitannya dengan logistik yaitu? Nah, kemudian apakah yang terjadi kaitannya dengan infrastruktur? Ya, sarana untuk mendistribusikan itu lancar atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu dicermati. Artinya, pada konteks ini yang menjadi penting adalah bagaimana sistem logistiknya dan bagaimana transportasinya. Dan ketepatan waktu untuk menyalurkan itu juga penting, karena di sisi lain ada pelaku yang lain yaitu pihak swasta kan. Nah, pihak swasta itu justru menguasai pula pada pasokan beras, karena disinyalir sekitar 90% kalau tidak salah, saya membaca satu informasi itu justru pasokan itu dikuasai atau banyak yang berperan dari swasta. Penggilingan itu kan juga tidak semuanya kan dari Bulog, tetapi swasta. Di sini kuncinya pula. Mereka kan akan bisa melihat harga. Oh, harga kok turun misalnya. Oh, saya simpan dulu ya. Nah, itu kan juga bisa menjadi faktor kenapa harga di pasar itu tinggi walaupun ada stok di Bulog. Tetapi bisa saja karena Bulog belum juga melempar tadi, sistem SPHP-nya belum dilakukan. Nah, itu menjadi faktor pula itu. Sehingga di sini ada interconnecting ya antara pelaku pasar di sini. Karena pelaku pasar tidak satu. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, tadi kan Profesor udah singgung juga nih Prof tentang dari sistem pas usaha taninya nih, tentang biayanya gitu. Berarti bagaimana sih Prof pendapat Prof mengenai faktor-faktor biaya produksi ini mempengaruhi
harga beras di tingkat nasional? Oke. Oh iya, itu sangat berpengaruh. Tidak langsung ke beras ya, tetapi ke gabah dulu. Ya, yang dipanen petani itu kan gabah. Iya, Prof. Ya, sekarang 100% biaya produksi misalnya. Kalau kita percentage itu ada 100%. Nah, percentage tertinggi itu sebenarnya ada di tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu sekarang tinggi. Ya, kalau untuk pupuk itu kisaran mungkin sekitar 10-14% lah. Tetapi tenaga kerja itu sangat tinggi, bisa lebih dari 50% loh. Ya, misalnya upah tenaga kerja sekarang sehari 100.000, that is cash money. Padahal petani kan menyediakan rokok, menyediakan cemilan, gitu. kopi. Lah, itu sudah dihitung belum ya? Ya kan? Manakala dikalkulasi semua, bisa loh lebih dari 100.000. Ya kan? Nah, itu kan include biaya produksi. Ya, tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu menjadi kunci pula di dalam pengelolaan usaha tani. Ya, petani itu kan juga sebagai manajer, dia harus mengelola. Apalagi tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat mengolah tanah, kemudian memelihara, kemudian panen. Nah, itu tadi upahnya kan cukup tinggi sekarang. Nah, itu mempengaruhi biaya produksi. Ya, karena persentasenya tinggi dibandingkan dengan pupuk pestisida akan lebih tinggi yang tenaga kerja. Ya. Tapi bagaimanapun itu adalah total biaya produksi. Nah, itu akan berpengaruh. Nah, sekarang manakala biaya produksi tinggi, logikanya kan harga gabah akan naik. Benar, Prof. Ya kan? Nah, kalau harga gabah naik, itu menjadi input untuk beras yang digiling. Ya kan? Nah, itulah namanya multiplier effect. Satu sisi ada kenaikan, nanti secondary product juga akan menjadi naik gitu, sehingga betul biaya produksi naik, harga beras juga akan tinggi pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena inputnya sudah naik, otomatis harga beras juga akan naik, gitu ya. Ya. Nah, menarik nih teman-teman, sudah kita gambarkan nih bahwa ada banyak sekali faktor yang menentukan kenapa sih harga beras itu naik gitu. Jadi dari gabahnya, dari tenaga kerjanya, dari biaya produksi lainnya. Kemudian nih Prof, kalau kita berbicara tentang cuaca, ya, bagaimana tanggapan Prof mengenai faktor cuaca dan juga perubahan pola tanam yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas ataupun volume panen yang ujungnya berdampak pada harga itu, Prof? Betul. Jadi harga itu memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi selain pasokan. Pasokan itu juga karena ada faktor lingkungan, yaitu adalah cuaca. Di mana cuaca itu kan eksternal faktor bagi petani yang tidak bisa dikendalikan. Ya, sekarang ini kan masuk cuaca yang ekstrim. Ya, gini, saya bandingkan pada waktu lalu, ya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Jadi petani itu bisa mengukur. Kalau orang Jawa bilang itu mongso, waktu untuk tanam. Itu ya, Anda bukan orang Jawa, tetapi Anda sudah di Jawa ya harus belajar itu ya. Itu local wisdom bagi seorang petani ya. Ada iti mongso, ada waktu untuk apakah saatnya tanam dan sebagainya. Nah, itu bisa diingat kalau bulan-bulan yang sudah itu kan sudah mulai musim kedua, musim penghujan. Nah, itu menjadi tanda untuk beraktivitas di dalam usaha tani. Nah, manakala terjadi ekstrim, nah ini tahun ini bisa dikatakan kemarin bulan Juni, Juli itu juga masih ada hujan. Ya, sekarang ini Oktober ya sudah mulai masuk, tetapi kemarin bisa dikatakan musim kemarau-nya mungkin agak pendek ini ya. Nah, itu juga akan pengaruhi produksi, satu, mempengaruhi kualitas produksi ya.
Nah, khawatirnya kalau pada cuaca yang ekstrim, curah hujan yang sangat tinggi, nah banyak pula bencana, banjir misalnya, ya toh. Kemudian lah banjir itu juga berakibat kan kegagalan Ya, panen, kerugian petani. ya kan? Nah, kalau kegagalan panen itu juga akan berdampak pada apa? Jumlah produksi, ya kan? Nah, jumlah produksi kan akan turun. Nah, manakala jumlah produksi turun, permintaan tetap, kita mengkonsumsi nasi itu kan sebenarnya kan bisa dikatakan kan tidak melonjak amat kan? Iya. Ya, ada konsumsi per kapita kan sudah ada standarnya. Iya. Nah, itu tetap pada produksi turun kan harga juga akan naik karena stok juga berkurang. Itu. Nah, itu juga faktor cuaca ekstrim. Kemudian pola tanam, perubahan pola tanam. Nah, itu juga misalnya ada hal yang bisa mempengaruhi perubahan pola tanam. Oh, ternyata apa namanya? Kok harga kok turun ya? Padahal ini cocok untuk tanaman palawija misalnya. Jagung, jagung harga sedang berpihak pada petani. Bukan tidak mungkin petani itu akan beralih komoditas. Nah, manakala beralih komoditas, pasokan gabah juga akan turun. Pasokan gabah turun, efeknya pula pada harga beras, gitu ya. Sehingga kalau kita kaitkan semuanya itu kita tidak bisa lepas, oh ini faktornya hanya tidak panen, enggak juga gitu. Banyak hal, ya termasuk tadi pola tanam yang berubah akan mempengaruhi jumlah pasokan, konsumsinya sudah diketahui, itu juga akan berpengaruh kaitan dengan harga itu. Ya. Baik, sebuah insight yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, kemudian nih Prof, kita kan tahu banyak faktornya, tetapi kalau dari kacamata Prof sendiri itu, apakah dengan kondisi harga basna ini akan mensenjatakan petani atau justru biasa saja Prof? Oke, itu yang sangat menarik juga. Kita hidup itu tergantung pada petani ya. Iya Prof, benar. Mau jadi petani enggak? Loh, Anda kuliah di agribis mau jadi petani enggak? Oh mau ya. Ini menjadi tantangan karena perlu regenerasi juga petani itu. Ya. Nah, harga beras naik. Apakah itu langsung dinikmati oleh petani atau enggak? Ternyata kondisi lapangan tidak sinergi, tidak lurus ya. Harga beras naik, kemudian kesejahteraan atau pendapatan petani itu juga akan juga naik. Ternyata tidak selalu seperti itu. Karena apa? Petani itu tadi yang saya sampaikan, produksinya kan bukan beras, tapi gabah. Ya, nah dari gabah itu baru dia dijual ke rantai yang panjang. Nah, rantai panjang mempengaruhi harga gabah nanti untuk di penggilingan. Karena kita tahu bahwa apakah petani itu juga pelaku penggilingan padi? Pelaku enggak selalu ya. Ya ada pada skala tertentu. Tapi yang kita tahu kan kebanyakan petani itu kan skala usahanya kecil, kemudian produksinya rendah. Nah, produksi rendah otomatis kan mereka langsung jual. Ingin mendapatkan cash on hand untuk kegiatan berikutnya. Inilah kendala pula sehingga misalnya harga gabah 6.500. Ya toh, harga beras berapa? 15.000, marginnya 9 ribuan. Ya kan? Lah margin 9.000 itu petani nggak menikmati yang 15.000, dia tetap yang 6.000 padahal dia sudah jual gabah. Dia mengkonsumsi nasi dari beras, dia beli beras. Nah itu ya, sehingga tadi tidak selalu sinkron antara harga beras dengan kenaikan pendapatan dari petani. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana kita membuat satu networking di petani itu. Misalnya ada kelompok gitu ya, ada kelompok tani lah, itu akan menguatkan petani karena kenyataan di lapangan itu bargaining position petani itu kan sangat rendah.
dia nggak bisa apa-apa. Benar. Saya butuh modal, saya petani hanya 0,2 hektar, modal saya sedikit, saya butuh pupuk yang tepat waktu, tepat jumlah, nggak punya modal. Saya lari ke siapa? Tanda petik rantai pasar, bisa pedagang, bisa tengkulak atau siapapun gitu ya. Oke, nanti perjanjian bayarnya dengan apa? Ada petani loh, nanti saat panen saya bayar dengan gabah. Lah kan sudah berkurang pula. Nah itu ya, sehingga itu satu cycle yang perlu diurai. Manakala ada kelompok itu kuat, itu bisa membantu positioning dari petani. Itu ya. Oh saya setor kelompok misalnya, dipotong sekian persen, nanti yang lain untuk kita. Nah itu untuk menghidupkan. Karena ada kejadian nyata di lapangan, gitu ya. Ada kelompok yang sangat dinamis maju, gitu ya, di Sukoharjo. Pada saat itu saya memang ada kegiatan di sana. Pas ada pertemuan, kemudian ada orang asing, tanda petik memang bukan petani anggota kelompok gitu ya. Dan saya tanya pada ketua kelompok, siapa mas itu? Oh itu anu bu, mau mengenalkan pupuk cair. Gitu ya. Kayak kemudian sosialisasi tentang pupuk cair itu. Nah ketuanya pinter. Saya tidak mau anggota saya menjadi korban dari ini. Oke, kalau itu saya coba dulu. Manakala itu sesuai, oke saya bisa nanti ke anggota. Tetapi jangan mengikat. Artinya apa jangan mengikat? Jangan kemudian pemasaran produk harus ke Anda itu. Nah itu kelompok. Manakala kuat, oh itu bargaining position petani juga akan kuat. Harapannya apa? Harga juga akan berpihak pada petani. Itu, that is the point. Itu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Dari positif sendiri, bagaimana langkah kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah supaya harga itu tetap stabil tapi petani tetap untung? Ya. Itu ada memang pemerintah sudah menerapkan kebijakan ya, katanya dengan harga pembelian pemerintah ya, kan ada kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah. Harapannya apa ya, pada saat panen itu harga tidak jatuh ya. Kemudian memang kan ada juga serapan yang dimana menjadi filter itu kan Bulog, harapannya juga diserap oleh Bulog kan gitu. Itu juga kebijakan. Dan juga tadi menurut saya memberdayakan kelompok tadi itu menjadi poin pula, karena kelompok kan milik petani juga, mereka bisa bersinergi di situ. Nah itu menjadi langkah pula atau solusi supaya juga tadi jangan dibeli itu, tetapi nanti saya bisa misalnya ada net booking dengan buyer yang lain. Nah itu bisa mengendalikan supaya tidak terjadi fluktuasi harga gitu ya. Dan konsumen pun juga ada kebijakan, ada harga eceran tertinggi toh. Nah itu tujuannya juga untuk melindungi konsumen. Sebenarnya sudah ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kenyataan di lapangan itu kan memang tidak semudah yang terjadi karena banyak pelaku di situ. Masing-masing kan punya, karena tanda petik itu kan mata pencarian mereka pula. Ya, mereka juga ingin mencari keuntungan pula. Nah, mana kekuatan mana yang kuat di situ? Nah, itulah ya. Itu adalah the real life pada usaha tani. Ya. Itu baik, mungkin itu aja teman-teman penyampaian podcast pada video kali ini. Mungkin udah dapat jawaban kenapa sih harga basto tetap naik walaupun stoknya mungkin melimpah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Titi Ekawati MSc atas ilmunya yang sangat padat dan sangat bagus untuk kita semua. Semoga ilmunya menjadi manfaat buat yang menonton. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Udah.